Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas soal fisika yang soalnya sudah Koko tampilkan di video sebelumnya. Dan selain soal ini, Koko akan bahas satu soal lagi yang sudah Koko siapkan. Kemudian di akhir video ini, Koko akan tunjukin 3 soal yang kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu dan Koko akan bahas di video berikutnya. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Di soal ini ceritanya, a beam of electrons is projected horizontally at a speed 1.33 times 10 to the power of 7 meter per second. Jadi ada elektron diarahkan secara horizontal dengan kecepatan mula-mula segitu through a uniform electric field untuk melewati sebuah medan listrik yang uniform, which is perpendicular, medan listriknya tegak lurus, to the direction of travel of the electron as they enter the field. Jadi dari sini kita dapat info bahwa arah dari medan listriknya itu tegak lurus dengan arah horizontal, arah kecepatan elektron. Artinya nanti medan listriknya memiliki arah vertikal. This electric field is produced by applying a potential difference of 10 volt. Medan listrik ini bisa muncul atau dihasilkan dengan memberikan beda potensial sebesar 10 volt kepada dua buah parallel plates, which are 0.06 meter long and 0.02 meter apart. Assume that the electric field is uniform and confined to the space between the two parallel plates. Calculate bla bla bla. Jadi kita akan asumsikan medan listriknya uniform dan berada di dalam daerah antara dua plates tersebut. Jadi seluruh daerah di dalam dua plates itu akan ada medan listrik yang uniform. Inilah info yang akan kita cari tahu. Atau inilah pertanyaan yang kita akan cari tahu jawabannya. Sebelum Koko masuk ke pertanyaan, Koko akan ilustrasikan dulu supaya nggak bingung. Kira-kira persoalan ini ilustrasinya gimana? Atau gambarannya gimana? Pertama kita punya elektron. Let's say ini elektron. Muatannya negatif tentu saja, karena ini elektron. Elektron ini kita akan tembakin atau kita akan berikan kecepatan mula-mula. Kecepatan mula-mulanya udah diberitahu oleh soal, yaitu 1,33 kali 10 pangkat 7 meter per detik. Karena kecepatannya pada arah horizontal, Koko akan kasih nama Vx. Vx-nya 1.33 times 10 to the power of 7 meter per second. Kecepatan mula-mula dari elektron ini. Kemudian elektron ini akan masuk ke daerah yang memiliki medan listrik terbentuk dari dua buah parallel plates. Let's say ini dia punya parallel plates, katakanlah seperti ini. Ini plates yang atas, ini plates yang bawah, misalnya gitu. Parallel plates ini memiliki panjang 0,06 meter. Kita kasih nama panjang itu misalnya D. D-nya 0,06 meter. Kemudian jarak antar platesnya 0,02 meter. Jarak antar platesnya 0,02 meter. Koko mungkin gambarin di sini. Ini jarak antar plates itu 0,02 meter. Kita kasih nama misalnya R. Ini simbolnya Koko bikin asal-asalan ya. Jadi R-nya 0,02 meter. Kemudian ada beda potensial sebesar 10 volt di antara kedua plates ini. Jadi antara plate yang atas dan plate yang bawah ada beda potensial sebesar 10 volt. Di sini dia nggak spesifikin, dia nggak kasih tahu lebih jelas plate yang mana yang lebih positif, plate yang mana yang lebih negatif. Jadi basically Koko nggak tahu nih, positif di atas atau positif di bawah. Artinya untuk soal ini, info itu tidak terlalu relevan. Jadi gimana nih? Ya kita misalin aja, suka-suka aja. Misalnya Koko anggap bagian yang atas ini positif nih. Bagian yang bawah Koko akan anggap memiliki potensial 0.
Atau kita hubungkan dengan ground, misalnya gitu. Ini kita hubungkan dengan ground. Sehingga beda potensialnya adalah 10 volt. Jadi voltage pada ground ini 0 volt. Voltage yang atas Koko misalkan plus 10 volt. Sehingga beda potensialnya 10 volt. Nah, dengan adanya beda potensial, maka akan ada electric field di antara dua parallel plates ini. Dan arah dari electric field itu dari positif potensial ke negatif, atau dari potensial yang lebih besar ke potensial yang lebih kecil. Dari info itu, Koko sudah tahu di antara parallel plates ini akan ada medan listrik yang arahnya ke bawah. Medan listriknya uniform. Jadi kalau kita gambar, jarak antar anak panahnya ini harus sama. Koko kira-kira aja ya, misalnya gini. Nah, ini uniform electric field. Kita kasih nama electric field, itu E. Nah, kurang lebih soalnya seperti ini. Kemudian elektron ini akan melewati medan listrik ini. Pertanyaannya, the time taken for an electron to pass between the plates. Hitunglah waktu yang dibutuhkan oleh elektron untuk melalui plate ini, to pass between the plates. Artinya nanti dia akan masuk ke dalam plates, kemudian dia akan keluar. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Sebelum Koko hitung waktunya, kita akan lihat dulu lintasan dari elektron ini. Elektron ini muatannya negatif. Ketika dia masuk ke dalam parallel plates, dia akan merasakan electric force. Jadi waktu dia ada persis di sini, dia akan merasakan electric force. Dan electric force-nya itu mengarah ke atas, ke muatan atau potensial positif. Atau bisa juga kita bilang berlawanan arah dengan electric field, karena dia negatively charged. Jadi begitu dia masuk, dia akan merasakan gaya listrik yang arahnya ke atas. Ini kita kasih nama electric force, Fe. Sehingga waktu dia masuk ke dalam plate, lintasan dia itu tidak akan lurus seperti ini, tapi akan berdifleksi ke atas. Kalau Koko gambar, inilah lintasan sang elektron. Mungkin kayak gitu. Jadi lengkung ke atas ya, belok ke atas gini. Dia nggak mau, misalnya gini. Nah, inilah lintasan si elektron ketika dia masuk ke dalam parallel plates. Akan keluar di sana, kurang lebih seperti itu. Nah, kita ingin mencari waktunya. Satu hal yang kalian harus ingat adalah di dalam medan listrik, charge particle itu merasakan gaya, atau elektron ini akan merasakan gaya yang arahnya ke atas dan nilainya konstan, karena electric field-nya konstan. Jadi dimanapun posisi kita melihat elektron, dia punya force itu selalu ke atas. Nah, karena force-nya konstan, maka geraknya itu adalah parabolic atau projectile motion. Itu yang kita harus tahu. Jadi gerakannya gerakan parabola. Untuk gerakan parabola, kecepatan pada arah sumbu X itu tidak mengalami perubahan. Jadi kalau Koko gambar di sini ada Vx nih. Vx-nya itu konstan. Karena Vx-nya konstan, untuk mencari waktu, kita bisa gunakan formula kinematics. Yang A, distance itu adalah Vx times t. Distance-nya kita udah tahu 0,06. Vx-nya kita udah tahu 1,33 kali 10 pangkat min 7 kali time. Kali 10 pangkat 7 ya, bukan min 7. Dengan kata lain, time taken-nya kita akan ketemu. Jadi tinggal dikalkulatorin aja. Kalau Koko hitung, 0,06 dibagi 1,33 eksponen 7. Hasilnya adalah 4,51 kali 10 pangkat min 9. Itulah waktu yang dibutuhkan oleh si elektron ini. 4,51 kali 10 pangkat min 9 detik. Ini jawaban untuk option atau pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B, the acceleration, percepatan dari elektron along the direction of the electric field, pada arah medan listrik, percepatannya berapa?
Kenapa bisa ada percepatan? Karena ada gaya. Karena dia punya net force, maka dia akan memiliki acceleration. Nah, accelerationnya kita bisa hitung menggunakan Newton's second law. Sigma F sama dengan M kali A sama dengan M kali A. Sigma F-nya ini ada dua gaya yang bekerja pada elektron kita. Satu gaya listrik, arahnya ke atas. Satu lagi gaya berat, arahnya ke bawah. Dan karena lintasannya ke atas, maka sigma F-nya adalah Fe dikurang Mg. Nah, tapi dalam konteks elektron atau proton di dalam electric field, massa atau gaya berat tidak pernah dihitung karena nilainya terlalu kecil dibandingkan dengan gaya listrik. Jadi kita tidak memperhitungkan weight-nya. Ini nggak dihitung karena terlalu kecil. Massa elektron ini kan kecil banget. Kalau kita kali G, gravitasi nilainya masih tetap kecil, sehingga kita bisa abaikan. Tapi kalau kalian mau hitung pun itu nggak masalah. Hasilnya nggak akan berbeda dengan kalau kita tidak menghitung gaya beratnya. Jadi Koko nggak akan hitung gaya beratnya. Gaya listrik sama dengan M dikali A. Fi atau gaya listrik itu apa? Gaya listrik itu adalah muatan dikali medan listrik. Muatan dikali medan listrik sama dengan M dikali A. Nah, semua infonya kita udah tahu. Muatan dari elektron 1,6 10 pangkat min 19 kali 10 pangkat min 19. Medan listrik, kalau kalian ingat medan listrik di antara parallel plates itu adalah delta V dibagi R, dibagi jaraknya. Jadi I di sini itu adalah delta V divided by R. Kok tulis di sini? Delta V divided by R. Delta V-nya 10, jaraknya 0,02. Jadi ini dikali 10 per 0,02 sama dengan M, massa dari elektron. Ini suatu konstanta yang mungkin harus dihafal. Massa elektron itu 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikali acceleration. Kalkulatorin aja. 1,6 min 19 kali 10 bagi 0,02. Kita bagi dengan 9,11 10 pangkat min 31. Hasil hitungan Koko adalah accelerationnya 8,78 kali 10 pangkat 13 meter per second kuadrat. Ini jawaban untuk soal yang B. Percepatan yang diberikan oleh electric field. Jadi electric field menyebabkan elektronnya dipercepat sebesar ini, sehingga dia akan bergerak parabolik. Yang C. Kecepatan elektron at right angles to its original direction. Original directionnya horizontal. Kita pengen cari kecepatan at right angles. Right angle itu 90 degree. Artinya kita ingin mencari speed pada arah vertikal. As it leaves, ketika dia meninggalkan region between the plates. Jadi sekarang fokus kita adalah kondisi ketika elektron, misalnya ini, meninggalkan plates. Dan kita ingin mencari kecepatan pada arah vertikalnya. Kalau digambar, Koko pengen cari ini. Kecepatan pada arah vertikal. Kita kasih nama Vy. Arahnya ke atas ya. Nah, Vy-nya berapa? Dengan info yang tadi Koko sudah sebutkan bahwa dia geraknya parabola, maka untuk mencari Vy kita bisa menggunakan formula kinematics. Percepatannya Koko tahu. Kecepatan mula-mula pada arah sumbu Y itu 0. Kenapa 0? Karena dia bergerak pada arah horizontal initially. Jadi Uy-nya 0 di sini. Uy-nya itu 0. Uy equals to 0. Gunakan formula kinematics, kita akan mendapatkan Vy-nya berapa. Itulah yang C.
Kita tahu percepatan, kita tahu kecepatan mula-mula, kita tahu kecepatan akhir. Kita ingin mencari kecepatan akhir ya. Berarti Koko akan pakai formula Vy equals to Uy plus At. Uy-nya 0, E-nya kita udah tahu, barusan dicari segitu. 8,78 kali 10 pangkat 13. Time-nya kita juga tadi udah cari. Ini time taken dia di dalam parallel plates. 4,51 10 min 9 kali 10 pangkat min 9. Kalau kita hitung, dia punya kecepatan akhir itu adalah 8,78 kali 10 pangkat 13 kali 4,51 kali 10 pangkat min 9. Dari hitungannya, Koko akan dapat jawabannya adalah 3,96 kali 10 pangkat 5 meter per detik. 3,96 kali 10 pangkat 5 meter per second. Itulah kecepatan akhir si elektron pada arah vertikal. Jadi soal ini nggak terlalu sulit karena kita menggunakan konsep kinematics, tapi digabungkan dengan electric field. Kita lanjut ke yang D. Determine the angular deflection. Angular deflection ini adalah besar sudut. Tentukan besar sudut of the electron beam produced by the field. Dari elektron beam ini yang dihasilkan oleh medan. Medan di sini ya udah pasti medan listrik. Jadi angular deflection yang mana? Angular deflection itu adalah dia punya sudut. Jadi sudut yang dibentuk oleh field itu besarnya berapa? Sudut yang dibentuk oleh field ini. Untuk mencari sudut, kita bisa tinjau dia punya kecepatan akhir dan kecepatan awal. Dari kecepatan akhir dan kecepatan awal ini, kita bisa mencari sudut dari resultan kecepatannya. Nah, sudut dari resultan kecepatannya inilah yang kita ingin cari. Jadi soal ini berbicara seolah-olah setelah terkena field dan keluar dari field, berapa sudut yang dibentuk oleh si elektron ini. Jadi yang D, kalau Koko ilustrasiin di sini, let's say ini elektronnya. Dia memiliki kecepatan mula-mula konstan, yaitu Vx. Misalnya ini Vx. Besarnya konstan nih. Jadi waktu di kondisi keluar dari parallel plates, Vx-nya tetap sama. Selain punya Vx, dia punya Vy. Vy-nya tadi kita baru hitung. Jadi selain ada Vx, dia ada Vy. Nah, dari Vx dan Vy inilah kita bisa menghitung sudut. Yang kita ingin hitung adalah sudutnya. Jadi kalau Koko resultankan mungkin seperti ini. Dan sudut itu selalu acuannya terhadap horizontal. Jadi kita ingin menghitung sudut alfa ini berapa. Nah, gimana cara menghitung sudut alfa? Ya, kita bisa gunakan trigonometri. Jadi ini sama seperti mencari resultan dari dua buah vektor atau mencari direction dari resultan vektor. Koko bisa gunakan tangen. Tan alfa itu adalah Vy over Vx. Vy-nya 3,96 kali 10 pangkat 5. Vx-nya tadi dikasih tahu sudah dari awal, yaitu 1,33 10 pangkat 7. 1,33 kali 10 pangkat 7. Dengan kata lain, alfanya kita akan dapatkan tan inverse 3,96 10 pangkat 5, 1,33 10 pangkat 7. Maka kita akan dapat alfanya adalah 1,71 derajat. Inilah sudut yang dibentuk atau dihasilkan oleh
medan listrik tersebut. Pertanyaan terakhir. If a screen is placed 0.2 meter from the parallel plates, jadi ada sebuah screen layar di sini, jaraknya 0,2 meter dari parallel plates. Udah pasti screen-nya di sini ya, nggak mungkin screen-nya ada di atas ini, karena ini parallel plates. Jadi ini objeknya, screen-nya ada di sini. Jika ada screen yang jaraknya 0,2 meter dari parallel plates, carilah vertical displacement of the beam on the screen from its undeflected direction. Dari arah elektron ini undeflect. Jadi dari arah dia lurus kayak gini. Di sini ada screen. Karena dia tadinya belok, nah kita ingin mencari ininya. Vertical displacement dari undeflected direction-nya. Undeflected ini misalnya tidak ke deflect ya. Kalau nggak ke deflect dia lurus. Karena ke deflect dia akan naik gitu. Nah, berapa dia punya vertical displacement? Jadi untuk soal ini kita seolah-olah punya dua bagian dari motion. Yang pertama dia parabola. Setelah itu dia gerak linear. Karena di sini sudah tidak ada percepatan lagi. Jadi di sini sudah gerak linear, tapi di sini masih gerak parabola. Koko akan cari dulu jarak ketika dia masih bergerak parabolik. Jarak vertikalnya ya. Jadi Koko akan cari dulu ini. Ini ketinggiannya berapa? Kita kasih nama H1. Cari dulu H1, nanti H2-nya Koko akan gambar lagi. Yang E. Untuk cari H1, kita bisa gunakan formula kinematics lagi. H1 sama dengan UYT plus half AT squared. UY-nya tadi 0. Acceleration pada arah vertikalnya tadi sudah tahu juga. Time-nya juga udah tahu. Jadi tinggal masukin ya. Setengah kali acceleration 8,78 kali 10 pangkat 13 kali waktu yaitu 4,51 kali 10 pangkat min 9. Jangan lupa dikuadratin. Kalau kita hitung 0,5 kali 8,78 10 pangkat 13 kali 4,51 10 pangkat min 9, hasilnya adalah 8,93 kali 10 pangkat min 4. 0,5, 8,78, 10 pangkat 13, 4,51 pangkat min 9 kuadrat. Ya, 8,93 kali 10 pangkat min 4. 93 kali 10 pangkat min 4 meter. Itu ketinggian pertama waktu dia masih berada dalam lintasan parabolanya. Setelah itu elektron ini akan keluar ke sana. Gerakannya linear. Jadi kalau Koko lanjutin, ini nanti agak numpuk ya. Jadi jangan bingung, misalnya gini. Nah, gerakannya linear. Kemudian di sini ada sebuah screen. Katakanlah ini. Ini ada sebuah screen gini. Jarak antara parallel plates dengan screen itu 0,2 meter. Jadi ini Koko gambarnya skalanya asal-asalan ya. Tapi idenya seperti itu. Ini jaraknya 0,2 meter. Nah, kita akan cari H2-nya berapa sekarang. H2 itu adalah ketinggian dari sini sampai ke tempat dia menumbuk atau mengenai screen. Inilah H2. Kemudian nanti kita akan tambahkan H1 tambah H2. Nah, untuk mencari H2, Koko perlu waktu. Koko akan cari dulu waktu yang ditempuh oleh elektron ketika dia keluar sampai dia mengenai screen. Karena Koko punya jarak horizontal, Koko bisa pakai arah horizontalnya terlebih dahulu untuk mencari time. Jadi gunakan horizontal direction-nya. Distance itu adalah speed kali time.
Distance equals to horizontal speed-nya tadi 1,33 kali 10 pangkat 7 kali time, kita akan dapat time taken. Time taken-nya 0,2 dibagi 1,33 10 pangkat 7, yaitu 1,50 kali 10 pangkat min 8 detik. Setelah Koko dapat waktu, sekarang kita akan lihat arah vertikalnya agar bisa mendapatkan H2. Tadi kita lihat horizontalnya. Horizontalnya kecepatannya sama nih, constant speed ya. Sekarang kita akan lihat vertikalnya. Nah, vertikalnya bukan gerak parabola lagi, karena dia sudah keluar dari medan listrik, maka tidak ada percepatan yang dirasakan oleh elektron ini. Jadi sudah tidak ada percepatan sehingga dia bukan gerak parabola lagi. Karena nggak ada percepatan pada arah vertikal, maka pada arah vertikal kita juga boleh gunakan persamaan H2 sama dengan Vy times t. Nggak ada percepatan, berarti GLB, gerak lurus beraturan biasa. H2-nya mau dicari, Vy-nya 3,96 10 pangkat 5, 3,96 10 pangkat 5, time-nya 1,50 10 min 8. Dengan kata lain, H2-nya kita akan ketemu 3,96 10 pangkat 5 kali 1,50 10 pangkat min 8. Kalau Koko hitung, kita dapatnya 5,94 kali 10 pangkat min 3 meter. Itulah jarak vertikalnya. Dengan kata lain, jarak total vertikalnya atau vertical displacement-nya itu adalah H1 plus H2. Tinggal ditambah 5,94 10 min 3 tambah 8,93 10 min 4. Kita dapatnya 6,83 kali 10 pangkat min 3 meter. 10 pangkat min 3 meter. Nah, inilah jawaban untuk bagian yang E. Dan inilah keseluruhan pembahasan dari soal yang pertama. Kita lanjutin, Koko masih ada satu soal lagi yang akan Koko bahas di video ini. Soal yang kedua. Kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu soal ini, kemudian tinggal dilihat pembahasan yang Koko akan buat. Soal yang kedua. Dia bilang gambar berikut menunjukkan arrangement used to accelerate an initially stationary alpha particle. Jadi ada suatu susunan peralatan yang digunakan untuk mempercepat stationary alpha particle and make it travel in a uniform magnetic field, dan membuat alpha particle itu bergerak di dalam medan magnet yang uniform. Jadi kalau dari gambar, di sini alfanya dipercepat. Setelah dia dipercepat, di sini dia diam ya. Di sini dia diam, kemudian dipercepat. Kemudian dia akan masuk ke dalam medan magnet yang uniform. Pertanyaannya, draw a possible trajectory of the alpha particle. Gambarlah lintasan dari alpha particle in the uniform magnetic field. Di dalam uniform magnetic field itu. Magnetic field-nya sendiri punya magnetic field strength ya, 2 Tesla. Jadi dia punya kuat medan magnet 2 Tesla. Arahnya into the page. Arahnya masuk ke dalam bidang kertas. Kalau Koko gambar ini alpha particle, ketika dia sudah masuk ke dalam medan magnet, kemudian dia memiliki kecepatan yang arahnya ke kanan, kita bisa menggunakan Fleming left hand rule untuk menentukan arah dari gaya yang dirasakan oleh alpha particle ini. Pakai Fleming left hand rule. Jempol itu F, jari telunjuk itu B, jari tengah itu V. FBV. Kalau kita gunakan Fleming left hand rule,
Bagi yang belum tahu Fleming left hand rule, kalian cari tahu sendiri ya. Buka buku atau baca di Google aja. Dengan Fleming left hand rule, kita bisa tahu arah gaya yang dirasakan oleh alpha particle ini. Dan kalau Koko gunakan Fleming left hand rule, arah gayanya itu adalah ke atas. Jadi begitu masuk ke dalam medan magnet, alpha particle kita merasakan gaya yang ke atas. Nah, dan gaya magnet ini atau F ini akan selalu tegak lurus dengan V. Sehingga begitu dia ada di dalam medan magnet, lintasan dari alfa ini adalah lintasan melingkar. Jadi kurang lebih gini. Nanti dia akan ke deflect atau menumbuk ya. Dia akan menumbuk bagian atas ini. Koko nggak tahu bagian atas ini apa, nggak diceritain di soal ini. Tapi yang pasti gerakan dia adalah gerakan melingkar. Jadi ini lintasannya adalah lintasan melingkar. Ini Koko boleh tulis keterangan arc of a circle. Jadi itulah lintasannya. Kita udah gambar, dia suruh gambarin aja ya. Yang B, jelaskan apakah gaya yang dirasakan oleh alpha particle due to the magnetic field changes its kinetic energy. Jadi apakah gaya ini mengubah energi kinetiknya? Dengan kata lain, apakah gaya ini merubah kecepatannya atau tidak? Gaya ini mengubah kecepatan atau enggak? Jawabannya enggak mengubah kecepatannya. Kenapa enggak mengubah kecepatannya? Karena magnetic force selalu perpendicular dengan V. Magnetic force itu selalu perpendicular dengan V. Artinya magnetic force di sini akan menghasilkan centripetal force. Jadi dia hanya mengubah arah dari gerakan si alfa, tidak mengubah kecepatannya, hanya mengubah arah. Jadi ketika Koko melihat kondisi di sini ya, misalnya waktu alfanya di sini, kecepatannya akan seperti itu. Ini vektor dari kecepatannya. Force-nya itu akan mengarah ke pusat lingkaran, kayak gini. Jadi force-nya selalu mengarah ke pusat lingkaran. Jadi force di sini provide centripetal, hanya merubah arah, tidak merubah besar. Jadi kalian jawab sendiri untuk soal yang B ini. Jawabannya, force-nya tidak mengubah tidak mengubah kinetic energy. Karena force-nya hanya mengubah arah dari lintasan atau arah dari velocity-nya, tidak mengubah magnitude-nya. Sehingga kinetic energy-nya tidak berubah. Hati-hati untuk soal sebelumnya tadi. Kalau di sini electric force, ini electric force ya, yang tadi magnetic force. Kalau di soal ini electric force itu mengubah kinetic energy. Karena arah dari force itu selalu vertikal. Ketika objeknya di sini, arah force-nya tetap vertikal ke atas. Jadi dia memberikan percepatan, bukan percepatan sentripetal, tapi percepatan linear. Karena dia memberikan percepatan linear, maka dia akan mengubah kecepatan linearnya. Sehingga kinetic energinya akan berubah. Tapi di soal ini, force-nya selalu tegak lurus dengan V, sehingga dia hanya mengubah direction of the velocity. Jadi ini konsep-konsep yang kalian harus tahu dengan jelas. Kita lanjut ke soal yang C. Show that the alpha particle will attain speed of segini. Buktikan kecepatan alfanya akan sebesar itu when it reaches the slit opening of plate B. Ketika dia sampai di titik B. Mula-mula 0, ketika sampai di B, buktikan kecepatannya segitu. Terus dikasih tahu massa dari alpha partikelnya 6,644 kali 10 pangkat min 27. Nah, dari kondisi atau bagian pertama cerita ini, alfanya diam, kemudian dipercepat. Kalian harus tahu kenapa alfanya bisa dipercepat.
Jawabannya adalah karena kita memberikan energi listrik. Kita kasih beda potensial. Beda potensial ini akan menghasilkan medan listrik. Medan listrik itu akan diubah menjadi energi kinetik oleh alfa. Jadi terjadi conservation of energy di sini. Electrical energy is converted into kinetic energy. Dengan konsep itu kita bisa mencari kecepatan ketika dia sampai di titik B. Jadi Koko tulisnya electrical energy, atau biasanya Koko pakai simbol W. Electrical energy, W elektrik gini ya, supaya nggak bingung dengan weight nanti, equals to kinetic energy, atau is converted into kinetic energy. Apa formula electrical energy? Electrical energy itu Q times V. Q times V equals to half mv square. Q di sini adalah charge, muatan dari alfa. Charge dari alfa itu adalah 2 kali muatan elektron. Alfa itu suatu partikel yang terbentuk dari 2 proton dan 2 neutron. Alfa itu 2 proton plus 2 neutrons. Neutrons itu netral, sedangkan proton itu muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Karena ada 2 proton di sana, maka muatan dari alfa itu adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19 dikali lagi dengan potensial difference-nya 4000, 4 kilovolt ya, hati-hati unitnya, sama dengan setengah kali massa 6,644 kali 10 min 27 kali V square. Tinggal kalkulator aja, kita akan dapat kecepatannya. Harusnya terbukti sebesar 6,21 itu. 3,2 eksponen min 19 kali 4000 kali 2 bagi 6,644 min 27, hasilnya di akar. Koko akan dapat 6,21, benar, sekali 10 pangkat 5. Pangkat 5 meter per second. Terbukti apa yang soal ini inginkan. Ini yang C. Pertanyaan yang D. Hitunglah medan listrik yang dibutuhkan to be applied in region W. Jadi, berapa besar medan listrik yang harus diberikan di daerah ini? Ini region W ya, di daerah ini. Supaya alpha partikelnya bisa pass through the uniform magnetic field undeflected. Kalau dari gambar, alfanya harusnya akan berbelok ke atas, membentuk lintasan melingkar. Yang soal ini inginkan adalah alfanya bisa undeflected. Dia pengen alfanya lurus saja, nggak pengen alfanya bisa naik ke atas seperti itu. Kita pengen alfanya undeflected, lurus aja seperti itu. Nah, supaya dia lurus aja, maka harus ada satu gaya yang menyeimbangkan magnetic force tersebut. Dan gaya itu adalah electric force, karena sekarang kita akan berikan electric field. Jadi seolah-olah Koko akan tambahkan parallel plates di sini, misalnya gini. Kemudian plates yang atas Koko akan bikin positif, plates yang bawah itu negatif. Supaya medan listriknya mengarah ke bawah dan gaya listriknya mengarah ke bawah. Gaya listrik itulah yang akan menyeimbangkan gaya magnet. Kita kasih nama ini Fi. Nah, pertanyaannya berapa electric field-nya? Dari ide itu kalian bisa lihat, supaya dia bisa undeflected, sigma F-nya harus 0. Undeflected. Sigma F-nya harus 0. Berarti gaya magnet yang arahnya ke atas, atau biasa kita kenal dengan gaya Lorentz force, harus sama dengan gaya listrik yang arahnya ke bawah. Lorentz force untuk moving charge itu BQV.
B, Q, V. V-nya V velocity ya. Sedangkan electric force, formulanya Q times E. Tadi kita di soal sebelumnya udah bahas. Q times E. Nah, Q-nya Koko harus bikin Q kapital ya, supaya konsisten. Q times E. Karena yang bergerak partikelnya sama-sama alfa, maka muatannya pasti sama. Ini dicoret aja. Kemudian B-nya kita tahu. B-nya adalah 2 Tesla. V-nya kita tahu. 6,21 kali 10 pangkat 5 equals to E. Maka I-nya kita bisa temukan. Jawabannya adalah 6,21 kali 2 ya. 12,4 kali 10 pangkat 5, unit dari electric field adalah Newton per Coulomb. Kalau dibikin lebih rapi, 1,24 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Itulah besar dari electric field-nya. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini. Semoga bisa dimengerti oleh kalian semua dan semoga bisa bermanfaat. Kemudian ini ada soal yang udah Koko siapkan supaya kalian bisa coba kerjakan. Berikutnya kita akan bahas soal teori. Itu soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal yang ketiga. Silakan dicoba terlebih dahulu, kemudian cocokin jawabannya dengan pembahasan yang Koko akan bikin di video berikutnya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa lihat video berikutnya.